Hai guys, Alexandra episode kedua yang kalian tunggu-tunggu. Ini dia lanjutan kisahnya dari episode 1. Dan sebelum kita lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa like, subscribe, serta komen di bawah ini. Kisah berawal dari Mahidevran. Dia mendekati Sulaiman dan menciumnya. Sulaiman tidak menolak, namun dia merasa kecewa. Sementara Sümbül Aga menyuruh Alexandra kembali. Beni bekle, yok. Alexandra mencoba ingin masuk. Sümbül Aga melarang dan memberitahu Mahidevran ada di dalam. Alexandra kesal dan marah. Sümbül Aga menyuruh bawahannya membawa Alexandra ke kamarnya. Di dalam kamar semua orang mengejek Alexandra, menganggap setelah Sultan melihat wajahnya langsung mengusirnya. Kecuali Maria yang membela Alexandra. Mereka pun saling melempar bantal sampai semua kapas berterbangan. Sementara di kamar, Sultan dan Mahidevran selesai berhubungan. Sultan bangun dari tempat tidurnya. Mahidevran melihat cincin yang dibuat Sultan Sulaiman sudah siap. Mahidevran bangun dan mengambil, namun langsung diminta Sultan dan bilang kalau belum siap. Mahidevran melepas cincin di tangannya dan menyuruh Sultan memakaikan cincinnya. Sultan menolak dan bilang masih belum siap. Sultan menggosok lagi cincinnya dan menyuruh Mahidevran kembali ke kamarnya. Dengan rasa sedih, Mahidevran kembali ke kamarnya. Sulaiman menyuruh salah satu kasih memanggil Ibrahim. Ibrahim langsung bergegas ke kamar Sultan. Di jalan Ibrahim bersimpang jalan dengan Mahidevran. Ibrahim pun bingung bagaimana Mahidevran yang keluar. Ibrahim langsung masuk ke kamar Sultan. Sultan Sulaiman marah ke Ibrahim. Bagaimana bisa seseorang masuk tanpa sepengetahuanmu? Ibrahim menjelaskan, tapi memang seharusnya itu Alexandra yang datang. Sultan berteriak, kenyataannya bukan Alexandra, tapi Mahidevran yang datang. Sultan pun menyuruh pergi Ibrahim. Pagi pun tiba, Mahidevran merasa senang dan bahagia. Juga berterima kasih karena sudah menyarankannya untuk datang ke kamar Sulaiman. Sang ratu senang sementara Wazir Agung memberitahu Sultan kalau Suriah bekerja sama dengan Arab dan ingin memberontak. Sultan menyuruh Wazir Agung menyiapkan semuanya. Sementara di kamar Harim, Nigar Khalfa melihat semuanya masih pada tidur dengan berserakan kapas. Membuat Nigar Khalfa marah dan menyuruh membersihkan sampai bersih. Di saat Alexandra dan lainnya mengambil air, Sultan lewat. Semua pun menunduk. Sultan menatap Alexandra dan berhenti sejenak untuk menoleh. Namun Alexandra tidak menoleh sama sekali. Sultan pergi ke kamar ibunya. Ibunya sedang menyuruh Sümbül mengambil ramalan tentang Sulaiman. Sulaiman sampai di kamar ibunya. Sulaiman marah dan menyuruh ibunya agar tidak masuk campur tentang kehidupannya. Sulaiman pergi dengan kemarahan. Ratu menyuruh Day memanggil Mahidevran. Di ruang rapat, Sultan dan semua pejabat membahas tentang pengkhianatan Al-Ghazali yang bersekongkol dengan musuh. Padahal Sultan Selim menobatkannya sebagai gubernur. Di tempat Mahidevran sedang mengejar Mustafa yang ingin ke ayahnya. Day sudah ada di depan Mahidevran dan menyuruhnya ke ruang ratu. Mustafa memaksa masuk ke ruang rapat. Namun Ibrahim berhasil menenangkan dan menyuruh melihat ayahnya dari jendela. Dan di istana ratu, ratu marah ke Mahidevran karena dia memberitahu kalau ratu yang merekomendasikannya. Di kamar Harim, Alexandra dan lainnya membereskan kamar yang penuh kapas. Nigar Khalfa menjelaskan ke Alexandra kalau dia harus cepat berpikir.
Sementara di Istana Vantika ingin mengambil kesempatan di saat Ottoman sibuk dengan yang bagian timur, yang akan menguntungkannya karena Vantika ada di barat. Di istana, Sultan Sulaiman dan Ibrahim menyaksikan Mustafa pertama kali bermain pedang. Sulaiman menyuruh Ibrahim mengantarkan Mustafa ke ibunya karena dia ingin istirahat. Ibrahim menawarkan apa ingin Sumbul Aga menyiapkan Alexandra. Sultan setuju. Setelah beres-beres, Alexandra dan Maria mengobrol kalau Mahidevran memang sengaja karena dia takut posisinya digantikan. Maria menjelaskan, Mahidevran lebih berkuasa karena dia istri sultan dan memiliki putra mahkota. Alexandra tidak peduli karena dia juga akan memberikan putra mahkota. Di saat asik ngobrol, Nigar Khalfa datang dan menyuruhnya mandi karena sultan memanggilnya lagi. Di pemandian, para wanita menanyakan, bagaimana sultan memanggilmu sedangkan ada Mahidevran? Di kamar, sultan membayangkan Alexandra. Sementara Alexandra dipersiapkan, Nigar Khalfa menjelaskan kalau dia harus pintar menarik hati sultan atau hanya ke kamarnya satu kali. Selanjutnya tidak dibutuhkan lagi. Dan setiap malam Jumat, Mahidevran yang memiliki hak karena dia istri Syah. Alexandra pun menanyakan, hari apa sekarang? Nigar menjelaskan malam Kamis. Di ruang ratu semua mendengarkan musik. Dai bilang ke ratu kalau dia sangat beruntung karena dikelilingi keluarga. Ratu bilang hanya satu yang hilang, yaitu putranya Sultan Sulaiman. Dai memberitahu kalau dia lagi ada selir Alexandra. Ratu pun diam. Mahidevran yang mendengar jadi muram. Alexandra yang diantar ke kamar sultan, dia merasa takut dan gugup. Nigar menyuruh agar tidak takut. Sultan di kamar juga gugup menanti kedatangan Alexandra. Alexandra pun masuk dan memberi hormat. Sang sultan mulai meraba. Alexandra langsung pura-pura pingsan. Sultan panik dan memanggil Alexandra. Sultan ingin memanggilkan tabib, namun Alexandra menolak dan merayu Sulaiman. Sulaiman pun tersenyum. Sementara di kamar, Mahidevran gelisah. Sementara Ibrahim memainkan biola agar malam pertama Sultan dan Alexandra berjalan lancar. Hetis yang mendengar suara musik dan memandang Ibrahim dengan cinta. Di kamar Sultan memberitahu tentang Ibrahim. Mereka juga saling bercanda. Pagi pun tiba. Alexandra terbangun dan melihat cincin. Dia ingin mengambil, tapi Sultan terbangun dan memanggilnya. Alexandra mendekati dan mengucapkan kata namun salah, membuat Sultan tertawa. Alexandra pun jadi malu. Sultan mengajaknya berhubungan lagi. Pagi pun tiba. Sementara di kamar harem, Nigar Khalfa menyuruh semua gadis beres-beres kamar dan pergi belajar. Salah satu menanyakan Alexandra kenapa tidak ikut belajar. Nigar Khalfa menyuruhnya diam. Di kamar, Alexandra sarapan bersama Sultan. Ibrahim yang ingin menghadap karena masih mendengar suara Alexandra di dalam, Ibrahim pun pergi lagi. Di ruang ratu, Mahidevran sarapan bersama ratu dan Hetis. Namun Mahidevran hanya murung. Sang ratu menenangkan kalau nanti malam Jumat malam untuknya bersama Sultan. Di kamar, Sultan bahagia bersama Alexandra.
Di saat Sultan pergi ingin ganti baju, Alexandra mengambil cincin yang semalam dipandangnya. Sultan dari cermin melihat dan memberitahu kalau cincin itu aku yang membuatnya. Alexandra memuji keindahannya dan bilang ingin memakainya. Sultan hanya diam. Alexandra menaruh kembali lagi cincinnya dan memeluk Sultan. Sultan bertanya, "Kamu dari mana?" Alexandra menjawab, "Sebuah kapal yang membawanya, dan dia adalah budakmu. Mata, bibir, hati semua milikmu." Sultan menciumnya. Malam pun tiba. Mahidevran bersiap-siap menghias dirinya. Dia juga sangat bersemangat ingin tampil cantik di mata Sultan. Pelayan kepercayaannya datang dan memberitahu Alexandra masih belum keluar dari kamar Sultan. Mahidevran menangis. Hetis yang melihat menenangkannya. Di kamar, Alexandra dan Sultan main tebak-tebakan. Sultan merasa bahagia dan memeluk Alexandra, seraya memberi nama Hurrem. Mereka pun bercinta lagi. Pagi pun tiba. Alexandra kembali ke kamar para selir. Semua menanyakan tentang Sultan. Alexandra memberitahu kalau Alexandra sudah mati. Hurrem telah lahir. Kepercayaan Mahidevran menguping. Sultan membawa Mustafa pergi sholat Jumat. Di perjalanan semua rakyat diizinkan mengeluhkan sesuatu dengan menulis surat. Di kamar harem, Maria bertanya-tanya pada Alexandra. Di saat mereka asik ngobrol, Dai dan lainnya datang memberikan kepingan koin dan perhiasan. Nigar Kalfa mengantarkan Alexandra ke kamar para selir favorit. Karena senang Alexandra melompat-lompat, dia tidak pernah merasakan tempat tinggal mewah. Alexandra kegirangan, sementara Mahidevran semakin membenci Alexandra. Sultan melihat Mustafa main pedang. Ibrahim datang membawa surat keluhan rakyat. Sultan menyuruh Ibrahim membacakan satu persatu. Bakalım kullarımın istek. Sementara Mahidevran datang ke ruang ratu dengan kemuraman. Ratu menanyakan Mustafa. Mahidevran menjelaskan Ibrahim membawanya. Sang ratu menyerukan ingin mengadakan pesta agar semua bisa menikmati dan bahagia. Mahidevran izin ingin menjemput Mustafa. Hetis yang mendengar juga izin ikut karena dia ingin melihat Ibrahim. Ratu dan lainnya ke ruang selir. Alexandra melihatnya dari atas. Mahidevran yang melihatnya menyuruh pelayannya agar membawa Alexandra turun. Sementara Sulaiman sibuk dengan rencana perang. Di ruang harem masih pada pesta. Mahidevran menyuruh Alexandra menari. Awalnya Alexandra menolak. Tapi karena ratu menyuruh, Alexandra menari. Ratu kagum, tapi Mahidevran menatap dengan benci. Mahidevran memancing amarah Alexandra. Mahidevran menghinanya, membuat Alexandra marah. Sang ratu menghukum Alexandra di penjara ke bawah tanah. Nigar Kalfa tidak bisa apa-apa. Mahidevran merasa senang atas yang menimpa Alexandra. Di penjara bawah tanah, Alexandra bermimpi. Apa saja yang pernah menimpa dirinya. Dia pun terbangun dan menangis. Di kamar, Mahidevran merasa bahagia.
Pagi pun tiba. Di pasar, Ibrahim menyamar sebagai orang biasa. Dia menemukan seorang ahli matrak dan pintar banyak hal. Sementara Mahidevran menemui Alexandra di penjara dan menyuruh Alexandra agar merendah. Alexandra masih bersikukuh kalau dia Hürrem. Sementara Sultan bermain matrak dengan Nasuh Effendi yang dipilih Ibrahim. Sampai malam, Hürrem masih belum dibebaskan. Sampai dia menjadi lemas. Dengan tubuhnya yang lemas, dia menyeru nama Sulaiman. Sulaiman yang sedang bekerja di dalam kamar merasakan panggilan Hürrem. Sulaiman menyuruh Sumbul Aga memanggilkan Hürrem. Sumbul Aga bingung. Sulaiman memberitahu Alexandra sekarang Hürrem. Sumbul dengan takut memberitahu Alexandra dibuang di penjara bawah tanah sama ratu. Kim verdi ona bu cezayı? Sultan menyuruh Sumbul membebaskan, tapi Sumbul takut sama ratu. Sulaiman tambah marah. Sumbul langsung lari terbirit-birit. Di jalan Sumbul bertemu Dai. Sumbul memberitahu Sultan menyuruh membebaskan Hürrem. Dai menjawab, bagaimana dengan ratu nanti? Sumbul tidak peduli karena dia lebih takut kemarahan sang Sultan. Sumbul membebaskan Hürrem dan membawanya ke kamar. Sultan marah ke Ibrahim karena dia memiliki sampel istana. Bagaimana sampai Ibrahim tidak tahu? Ibrahim menjelaskan kalau dia tidak bisa masuk di istana Harem. Jadi tidak tahu apa saja yang terjadi di dalamnya. Sultan memberikan wewenang di dalam istana Harem. Aisy dan Nigar Kalfa mencoba membangunkan Hürrem yang tengah lemas. Sultan datang dan memeluk Hürrem. Sulaiman memerintahkan Nigar agar memberinya makan dan mendandaninya. Di kamar, Mahidevran sangat bahagia. Pelayannya ingin memberitahu tentang Hürrem. Mahidevran marah. Dia tidak ingin mendengar namanya. Ibrahim datang ke ruang Sultan dan memberitahu Piripasa sudah mulai mempersiapkan semuanya. Dan Hürrem sudah baikan. Sultan dan Ibrahim keluar. Sementara di ruang Ratu mondar-mandir diikuti Mustafa menanti kedatangan Sulaiman. Karena setiap hari Sulaiman selalu berpamitan. Tapi sampai siang hari Sulaiman masih belum datang. Dai datang ingin memberi buku perhitungan Harem. Namun Ratu masih belum tenang. Membuat Dai memberitahu Sultan sudah tahu tentang Hürrem. Ratu menjadi tahu kalau Sulaiman sedang marah dan tidak berpamitan. Hanya karena seorang budak. Şimdi validesine. Sultan sibuk menyita semua milik duta besar Venesia. Setelah selesai, Sultan di teras kamar. Di saat menoleh ke belakang, Hürrem sudah ada di belakangnya. Sultan senang dan menciumnya. Dia juga menutup mata Hürrem dengan selendangnya dan membawanya masuk ke dalam. Sultan memakaikan cincin di tangannya. Setelah dibuka, ternyata cincin yang dibuatnya yang juga disukai Mahidevran. Bagaimana ekspresi Mahidevran jika melihat Alexandra memakai cincin yang disukainya? Tunggu Alexandra episode selanjutnya.